أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju majelis ini, di mana ini adalah di antara majelis yang sangat mulia, di mana di dalamnya kita saling mengingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat aman, apatah lagi di saat ini qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau cobaan kepada saudara-saudara kita di tempat lain, ada di Semeru, kemudian di Sumatera Barat, ada banjir, dan kita lihat bagaimana di berita jamaah sekalian, atau mungkin kita lihat di YouTube atau yang lainnya, banyak kehilangan yang dikabarkan dari bencana ini. Namun semua ini ada hikmahnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita tersebut, memberikan kesabaran dan memberikan pahala atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir isti'adzah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa
inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyil qalb. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita ini jemaah sekalian terdapat mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging. Segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging tersebut yang ada dalam jasad kita ini baik, ya, salahal jasadu kullu, maka seluruh jasad kita atau tubuh kita ini akan baik pula. Wa idza fasadat, namun jika segumpal daging itu rusak, ya, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad ini pun akan ikut rusak. Ala wahyil qalb, maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi segumpal daging yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hati kita. Jadi jemaah sekalian, ya, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa poros kebaikan atau poros keburukan atau sumber kebaikan dan sumber keburukan dalam diri manusia itu intinya terletak pada hati. Terletak pada hati. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan bahwa kedudukan hati terhadap anggota tubuh kita jemaah sekalian seperti kedudukan seorang raja yang menguasai bala tentaranya. Jadi hati itu seperti raja, sedangkan anggota tubuh kita ini seperti bala tentara. Ya. Di mana semua aturan perintah itu, ya, adalah haknya seorang raja atau haknya hati. Sedangkan anggota tubuh kita ini jamaah sekalian adalah bala tentara atau menghamba kepada hati tersebut. Ya. Jadi hati ini adalah panglimanya, komandonya, ya, yang berhak memerintah jasad atau tubuh, ya, terserah dia, sesuai dengan kehendaknya. Ya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi, ya, inti kebaikan dan keburukan dalam diri kita adalah hati. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika syaitan atau iblis mengetahui bahwa inti kebaikan atau keburukan dalam diri manusia itu adalah hati, terdapat pada hati, maka syaitan pun menggoda manusia atau menyerang manusia, ya, melalui hati, ya. Karena pusat manusia itu atau jasad kita ini adalah pada hati. Berarti ketika ingin merusak jasad, berarti diawali dengan merusak hatinya. Nah, karena disitulah sumber kebaikan dan keburukan jasad. Maka syaitan atau iblis pun merusak manusia, menggoda manusia melalui hatinya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nas, ya, di antara sifat syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang telah memberikan waswas, yuwaswis, memberikan waswas, bisikan-bisikan, memberikan godaan, fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Apa yang ada di dalam dada manusia? Hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yuwaswisu fi jasadin nas. Syaitan itu memberikan bisikan-bisikan kepada jasad manusia. Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuwaswis fi sudurin nas.
memberikan bisikan-bisikan ke dada manusia. Karena disitulah tempatnya hati kita. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu syaitan akan menyerang hati kita. Dengan cara apa? Ya, memberikan waswas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaan jamaah sekalian, bagaimana syaitan atau iblis itu jamaah sekalian? Ya, menggoda manusia. Awalnya jamaah sekalian, syaitan akan memberikan waswas, bisikan-bisikan ke dalam hati manusia, yaitu berupa maksiat, sehingga manusia tersebut ya mulai berangan-angan ya, atau terbayang ya dalam hatinya sebuah maksiat yang dibisikkan oleh syaitan. Dibisikkan, kemudian mulai terbayang maksiat tersebut. Itu tahap pertamanya, Mas. Kemudian selanjutnya ya, ketika manusia tersebut ya mulai terbayang-bayang akan maksiat tersebut, maka syaitan akan menaikkan levelnya, akan kembali membisikkan ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menghiasi maksiat tersebut dengan keindahan. Ya. Menghiasi ya, maksiat tersebut dengan keindahan. Ketika maksiat tersebut dihiasi dengan keindahan, maka awalnya terbayang-bayang, akhirnya meningkat menjadi sebuah hasrat. Ya, meningkat menjadi sebuah hasrat untuk ingin melakukan maksiat tersebut. Maka timbullah keinginan. Dan tidak sampai di situ jamaah sekalian, syaitan akan kembali menaikkan levelnya, mulai membisikkan ya, terus membisikkan, menggoda manusia. Setelah muncul keinginan ya, terus dibayang-bayangi dengan keindahan-keindahan, akhirnya manusia terlena dan melupakan dampak buruk dari maksiat tersebut. Ya. Yang awalnya dia masih menyadari, ya, mengetahui bahwa dampak buruk dari maksiat tersebut, akan tetapi karena syaitan terus menerus tidak berhenti, dia sekalian terus membisikkan ke dalam diri manusia dengan keindahan. Akhirnya manusia pun terlena dan melupakan dampak keburukan dari maksiat tersebut. Yang tertinggal adalah apa jemaah sekalian? Ya, keindahan dari maksiat tersebut. Ya. Kemudian ya, hasrat atau keinginan untuk melakukan maksiat tersebut semakin tinggi jemaah sekalian. Semakin tinggi ya, dan syaitan pun terus membisikkan ya, godaannya tersebut, dan akhirnya ya, manusia tersebut melakukan maksiat tersebut. Ya, waliyadzubillah. Apakah sampai di situ jamaah sekalian? Tidak. Ya. Ketika manusia mulai sadar untuk kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kembali sadar untuk meninggalkan maksiat tersebut, syaitan akan kembali membisikkan. Kemudian memberikan memotivasi manusia, dan akhirnya dia kembali untuk melakukan maksiat tersebut. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantara ya, gambaran singkat bagaimana syaitan ya, selangkah langkah demi langkah, bagaimana syaitan menjatuhkan manusia ke dalam maksiat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi syaitan menggoda manusia ya, melalui hatinya. Karena itulah sumber kebaikan dan keburukan jasad kita atau manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, pertanyaannya bagaimana caranya ya, sehingga hati kita ini jamaah sekalian ya, tidak bisa digoda oleh syaitan. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti. Seandainya manusia
untuk berpikir atau mencari solusi bagaimana caranya sehingga syaitan tersebut tidak bisa menggoda manusia atau ya membuat manusia untuk jatuh dalam maksiat melalui hatinya tersebut. Bagaimana caranya menjaga hati kita? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hati yang tidak akan bisa digoda oleh syaitan adalah hati yang senantiasa diisi dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati tersebut tidak diisi dengan perkara-perkara ini jamaah sekalian, dengan zikir, dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, maka yang akan terjadi adalah kebalikannya. Maka hati tersebut akan diisi dengan maksiat, akan diisi dengan hawa nafsu, akan diisi dengan syahwat. Dia akan mendahulukan hawa nafsu dan syahwat, kemudian dia melakukan maksiat. Jadi isi hati kita jemaah sekalian hanya dua itu. Jika tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan terisi dengan maksiat, ya, hawa nafsu, syahwat. Hati yang dipenuhi dengan keimanan, dengan zikir dan keikhlasan, inilah hati yang tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Atau diganggu oleh syaitan, tapi hati tersebut tidak akan tergoda. Namun sebaliknya, jika hati ini diisi dengan maksiat, dengan hawa nafsu, mendahulukan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu atau syahwatnya, maka inilah hati yang akan digoda oleh syaitan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang hatinya terisi dengan hawa nafsu, syahwat atau maksiat, itu seperti seseorang yang membawa sebuah daging dan di hadapannya ada seekor anjing yang sangat lapar. Apa yang terjadi jamaah sekalian pada anjing yang sangat lapar ini? Ketika di hadapannya ada daging, ya, maka anjing tersebut akan berusaha untuk mendapatkan daging tersebut. Maka seperti ini gambaran ketika hati seseorang diisi dengan, ya, mendahulukan hawa nafsunya, syahwatnya dan maksiat, ya, itu adalah daging, sedangkan anjing yang kelaparan itu seperti syaitan. Ketika makanannya ada di dalam hati, maka anjing tersebut akan selalu datang. Bagaimanapun usaha kita mengusir anjing tersebut, ketika makanannya masih ada, maka dia tetap akan kembali. Maka satu-satunya cara adalah menghilangkan atau membuang daging tersebut sehingga anjingnya tidak. Maka satu-satunya cara untuk melindungi hati kita dari syaitan adalah menghilangkan maksiat dalam hati kita, ya. Tidak mendahulukan hawa nafsu atau syahwat, sehingga syaitan itu tidak bisa menggoda manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan mengapa, ya, dan ini banyak terjadi, mengapa ada seseorang yang dia itu sudah membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi ternyata dia masih terganggu. Tidak ada efek dari doa yang dia baca itu atau zikir-zikir yang dia baca itu. Karena kenapa jemaah sekalian? Dia berzikir atau dia membaca doa, tetapi di dalam hatinya masih ada maksiat itu, masih ada hawa nafsu, masih mendahulukan syahwat. Selama itu masih ada, maka doa yang dia baca tidak akan memberikan efek yang besar, ya, karena masih ada penyebab sehingga syaitan itu datang. Dan ini banyak terjadi, ya. Bahkan 2 pekan lalu jemaah sekalian, ya, ada seorang mahasiswa yang, ya, bertanya atau, ya, memberikan pesan WA ke saya. Seorang mahasiswa, dia kuliah di jurusan, ya,
yang berkait tentang lingkungan. Ya. Sekarang ini dia sementara melakukan ya praktek lapangan, ya, praktek kerja lapangan ya, di sebuah rumah sakit. Waktu itu jamaah sekalian, ini 2 pekan lalu. Ketika di rumah sakit, ternyata dia ditugaskan ya mahasiswa ini untuk melakukan inspeksi ke kamar jenazah. Ya. Seperti itu WA-nya ke saya. Ya. Ya. Mendapatkan tugas untuk melakukan inspeksi ke kamar jenazah. Ketika menuju kamar jenazah tersebut jamaah sekalian, ya, sebelum masuk kamar jenazah, katanya perasaannya itu sudah tidak enak. Ya. Kemungkinan karena ada rasa takut. Ya. Karena biasanya kamar jenazah itu identik dengan ya setan, ya, seperti itu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Kemudian masuklah dia ke kamar jenazah tersebut. Ya. Selesai tugasnya melakukan inspeksi, pulang ke rumah, kemudian tidur di malam hari. Ternyata pada saat tidur itu jamaah sekalian dia mengalami mimpi buruk. Ya, dia diganggu ya, dalam mimpi tersebut. Kemudian ya dia terbangun, tapi ketika terbangun itu kondisinya dalam keadaan kaku. Ya, mungkin kalau bahasa kita tertindih seperti itu. Dalam kondisi tertindih tersebut, ya dia berusaha membaca ayat kursi, ya, seperti itu. Kemudian mengatakan, tapi dalam kondisi tersebut tidak memberikan efek sama sekali. Ya, kemudian lama, kemudian dia sadar, kemudian membaca istighfar dan bisa tidur lagi, seperti itu. Namun jamaah sekali itu tidak hanya terjadi sekali. Besoknya seperti itu lagi. Setiap tidur dia seakan-akan merasa ada yang mengganggu. Akhirnya dia WA ke saya. Kemudian bertanya, ini bagaimana Ustaz? Apakah saya perlu ruqyah jika seperti ini kondisinya? Seperti itu. Akhirnya ya saya menjawab waktu itu ya. Yang pertama, ya. Nah, memang itu benar, itu gangguan dari syaitan. Ya, di antara penyebabnya mungkin yang pertama adalah karena was-was. Ya. Sejak awal sebelum masuk ke kamar jenazah itu sudah muncul rasa takut dalam hati. Ini adalah di antara jalan syaitan bisa mengganggu manusia. Ketika seseorang itu takutnya kepada siapa? Syaitan. Syaitan itu adalah makhluk. Takut kepada makhluk. Berarti dia telah melakukan maksiat dalam bab tauhid. Yang dimana seharusnya seseorang itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia takut kepada makhluk, itu syaitan. Nah, itu adalah maksiat, dan inilah jalan syaitan itu akan bisa melakukan was-was ke dalam hati manusia. Karena syaitan itu jamaah sekalian bisa membaca hati kita, bisa membaca hati kita. Syaitan itu mengetahui ketika hati ini takut, orang ini takut ini. Itu bisa membaca jamaah sekalian. Nah, ketika rasa takut itu muncul, disitulah syaitan masuk. Nah, itu jalan yang pertama. Hanya saya sampaikan seperti itu. Yang pertama mungkin itu penyebab. Maka langkah pertama hilangkan was-was itu, hilangkan rasa takut itu. Selama rasa itu masih ada, rasa takut itu masih ada, maka syaitan itu tidak akan bisa menjauh dari. Ya. Kemudian saya sampaikan yang kedua adalah tetap rutin membaca zikir pagi dan petang, kemudian memperbanyak tilawah. Kemudian yang ketiga saya sampaikan agar menjauhi maksiat. Meskipun membaca doa rutin, tapi ketika masih melakukan maksiat, padahal maksiat itu adalah makanan bagi syaitan, di mana akan membuat syaitan itu semakin kuat untuk mengganggu manusia. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian, di antara contoh mengapa seseorang membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak memberikan efek yang besar, pengaruh yang besar, di antara penyebabnya adalah karena di dalam hatinya masih ada sesuatu, masih ada maksiat atau masih ada hawa nafsu atau syahwat yang dimana itu akan mengundang, akan menjadi jalan syaitan itu akan tetap menggoda manusia. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantara penjelasan bagaimana syaitan itu menggoda manusia
dan bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menjaga hati kita agar kita terbebas dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir kita terkait tentang isti'adzah ini jamaah sekalian, yaitu hukum-hukum isti'adzah. Hukum-hukum isti'adzah. Pembahasan yang pertama adalah kapan kita membaca isti'adzah ketika membaca Al-Qur'an. Saya ingat itu pembahasan terakhir kita. Kita ulangi secara singkat bahwa di sini ulama berbeda pendapat. Ada pendapat bahwa isti'adzah itu dibaca setelah membaca Quran, itu yang pertama. Dan pendapat yang kedua adalah isti'adzah itu dibaca sebelum membaca Al-Qur'an. Dalilnya adalah fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama memilih pendapat yang kedua, bahwa isti'adzah itu dibaca sebelum membaca Al-Qur'an itu. Kemudian pembahasan yang kedua adalah hukum bagaimana hukum membaca isti'adzah itu ketika membaca Al-Qur'an. Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca isti'adzah itu wajib hukumnya ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian pendapat yang kedua, bagaimana hukum membaca isti'adzah pada saat membaca Al-Qur'an, dan inilah pendapat mayoritas atau pendapat jumhur, bahwa membaca isti'adzah ketika membaca Al-Qur'an hukumnya adalah sunnah, mustahab, seperti itu. Itu pembahasan terakhir kita, hukum membaca isti'adzah. Kemudian sebelum pindah ke pembahasan selanjutnya, ada tambahan penjelasan terkait tentang hukum membaca isti'adzah ketika membaca Al-Qur'an. Jamaah sekalian, dikatakan bahwa ma'lumun anna ta'awudz fi innama syuri'a litilawati al-mujarradah wa syuri'a fi sholati li ajli tilawah. Kita sudah mengetahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa membaca ta'awudz itu disyariatkan hanya ketika kita membaca Al-Qur'an, seperti itu. Wa syuri'a fis shalah li ajli at-tilawah. Kemudian kenapa membaca isti'adzah itu juga disyariatkan ketika kita melaksanakan salat? Itu perlu dijelaskan. Jadi la li'annahu min wajibatis shalah au sunaniha, bal li'annahu mustahabbun qabla qiraatil Qur'an mutlaqan. Membaca isti'adzah ketika salat penyebabnya atau alasannya bukan karena membaca isti'adzah itu bagian dari kewajiban dalam salat atau bagian dari rukun dalam salat, bukan itu. Tetapi karena di dalam salat itu kita membaca ayat Al-Qur'an. Kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan bagian dari Al-Qur'an. Karena kita membaca surah Al-Fatihah, sehingga kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah. Itu maksudnya. Jadi itu alasannya mengapa isti'adzah juga disyariatkan dalam salat, bukan karena itu bagian dari rukun atau kewajiban salat, bukan. Tapi karena dalam salat itu kita membaca Al-Qur'an, di antaranya adalah surah Al-Fatihah, sehingga kita disunnahkan untuk membaca isti'adzah seperti itu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa idza qata al-qira'ah fi ghairi salati li'uzrin ka atasin aw kalam yata'allaqu bi maslahatil qira'ah fa innahu la yu'idu al-isti'adzah. Bagaimana jamaah sekalian jika kondisinya kita membaca Al-Qur'an
kita membaca Al-Quran. Kemudian ya, ketika kita membaca Al-Quran tersebut, ya, tiba-tiba kita bersin misalnya, bersin, atau kita berbicara, ya, yang dimana pembicaraan kita tersebut ya terkait tentang qiraah, ya, atau bukan perkara-perkara yang lalai. Ya. Dalam kondisi tersebut ya, ketika kita bersin atau kita berbicara yang sifatnya masih terkait tentang bacaan Al-Quran, apakah dalam kondisi tersebut kita harus mengulangi isti'adzah atau tidak? Seperti itu. Itu kan otomatis terpotong ketika kita bersin ya, atau berbicara sebentar mungkin, tapi masih terkait tentang baca Al-Quran ya. Apakah kita tetap disyariatkan untuk ya membaca isti'adzah lagi atau tetap lanjut? Ya, betul. Dikatakan bahwa fa innahu la yu'idu al-isti'adzah ya. Dalam kondisi seperti ini kita tidak ya perlu lagi untuk mengulangi isti'adzah seperti itu. Wa amma law qata'aha i'radan 'anil qira'ah aw li kalami la yata'allaqu bil qira'ah fa innahu yasta'nafu al-isti'adzah istihbaban. Namun jika seandainya seseorang tersebut sengaja untuk berhenti ya, berhenti sejenak ya, dari membaca Al-Qur'an, atau dia berbicara ya, dan pembicaranya tersebut tidak terkait dengan bacaan Al-Qur'an, fa innahu yasta'nafu al-isti'adzah istihbaban, maka disunahkan untuk mengulangi isti'adzah. Jadi seperti itu. Ada dua kondisi ya. Seperti itu. Ada dua kondisi di mana ya kita dibolehkan atau diperbolehkan untuk tidak perlu mengulangi isti'adzah ya. Kemudian ada kondisi di mana kita disunahkan untuk mengulangi isti'adzah ya. Seperti itu. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu hal yata'awwadzu fi sholati fi kulli rak'atin ya, atau fi rak'ati al-ula faqat. Nah, apakah kita harus membaca ta'awudz ya dalam salat jamaah sekalian? Ini kondisi dalam salat. Apakah kita harus membaca ta'awudz itu di setiap rakaat salat ya, atau fi rak'atil ula faqat, ataukah kita hanya membaca ta'awudz itu di rakaat awal saja? Kita kan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Rakaat pertama, 2, 3, 4. Setiap rakaat tersebut kita membaca Al-Fatihah. Apakah sebelum membaca Al-Fatihah tersebut kita harus membaca isti'adzah, baik itu rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, untuk sholat yang 4 rakaat? Aktsaru ahli ilmi ya, ala anna qira'at as-shalah ya, kullaha ka qira'atin wahidatin yakfi fiha al-isti'adzatu marratan wahidatan fi rak'atil ula ya. Mayoritas ya ulama berpendapat bahwa bacaan salat itu semuanya ya ka qira'atin wahidatin, itu terhitung satu bacaan ya. Jadi bacaan selama 4 rakaat itu jamaah sekalian ya, itu terhitung satu bacaan ya. Sehingga yakfi fiha al-isti'adzatu marratan wahidatan, sehingga cukup membaca isti'adzah itu sekali saja ya, fir rak'atil ula, cukup di rakaat pertama ya. Cukup di rakaat pertama saja kita membaca isti'adzah. Itu pendapat mayoritas ya ulama ahli ilmi ya. Di antaranya adalah Imam Atha dan Imam Hasan Al-Basri. Kemudian jamaah sekalian ya, bagaimana jika kondisinya wa idza nasiya an yata'awwaza ar-rak'atal ula ya, ta'awwadza fi ar-rak'ati ats-tsaniyati 'inda Syafi'i. Namun bagaimana jika kondisinya itu ada seseorang dia salat ya, kemudian ya, dia lupa membaca isti'adzah di rakaat pertama. Di rakaat pertama.
Bagaimana jika kondisinya tersebut? Ya. Jika dia lupa membaca isti'adzah di rakaat pertama. Ta'awwadha fi ar-rak'ati ats-tsaniyati 'inda Syafi'i. Ya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka dia membacanya ya ketika dia mengingat bahwa ternyata dia lupa membacanya di rakaat pertama, kemudian masuk ke rakaat kedua, kemudian dia membaca isti'adzahnya itu di rakaat kedua. Seperti itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada min ar-rak'ati ats-tsaniyati istaftaha al-qira'ata wa lam ya yaskut. Ini adalah dalil bahwa isti'adzah itu hanya dibaca di rakaat pertama. Dalilnya apa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari rakaat atau beliau bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang kedua, istaftahal qira'ah walam yaskut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung membuka bacaannya. Maksudnya membaca Al-Fatihah tanpa membaca isti'adzah tadi. Ya. Buktinya di mana jamaah sekalian? Di sini dikatakan walam yaskut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diam. Maksudnya seakan-akan tidak ada jeda. Ketika bangkit kemudian langsung membaca Al-Fatihah. Bismillah kemudian membaca Al-Fatihah seperti itu ya. Tidak diam. Karena jika seandainya diam mungkin dianggap bahwa mungkin membaca isti'adzah. Itu maksudnya. Walam yaskut ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad ba'dama dzakara riwayah an Ahmad al-iktifa'u bi isti'adzati wahidatan azhar. Jadi sebagaimana Imam Ahmad mengatakan bahwa dicukupkan membaca isti'adzah itu cukup sekali saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa innama yakfi isti'adzatu wahidatan li'annahu lam yatakhallal al-qira'ataini sukutun bal takhallalahuma dzikrun fahiya kal qira'ati al-wahidah takhallaluha hamdullahi au tasbihun au tahlilun au salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahwu dzalik. Jadi di antara alasan jamaah sekalian mengapa isti'adzah itu cukup dibaca di awal saja. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan bahwa dicukupkan membaca isti'adzah itu cukup sekali saja di awal rakaat. Kenapa? Alasannya li'annahu lam yatakhallalul qira'ataini sukutun. Bahwa sesungguhnya jarak antara bacaan di rakaat pertama dengan bacaan di rakaat kedua itu kan ada jedanya jemaah sekalian. Sebenarnya jeda itu tidak dihitung sebagai berhenti. Itu tidak dihitung sebagai berhenti. Kenapa? Karena jeda antara bacaan rakaat pertama dan rakaat kedua itu kita tidak diam. Kita tidak diam. Tapi jedahnya itu diisi dengan apa jamaah sekalian? Dengan membaca doa. Ketika takbir kita bertakbir. Ketika ruku kita membaca doa ruku. Ketika sujud membaca doa sujud. Membaca doa di antara dua sujud. Karena diisi dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, termasuk diisi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu tidak terhitung sebagai diam. Jadi itu terhitung sebagai satu. Makanya rakaat pertama, kedua, dan seterusnya itu terhitung satu. Bacaannya terhitung satu. Karena jeda di antara kedua bacaan tersebut tidak dihitung sebagai diam, tapi dihitung satu. Karena diisi dengan apa? Diisi dengan hamdalah, tahlil, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara alasan mengapa bacaan dalam salat itu terhitung satu.
terhitung satu, sehingga membaca ta'awudz itu cukup di awal saja ya. Kecuali ya ketika seseorang ya lupa ya membaca ta'awudz di awal, kemudian dia mengingatnya di rakaat kedua, maka dia membaca di rakaat kedua tersebut sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kecuali ya di antara pendapat ya seperti Imam Malik rahimahullahu taala ya, wa dhahaba Imam Malik ila annahu la yata'awwadzu ar-rajul fil maktubah ya. Kecuali ya pendapat Imam Malik, karena memang sejak awal Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat bahwa ta'awudz itu tidak disyariatkan dalam salat ya, salat wajib. Ya, Imam Malik berpendapat seperti itu, sehingga seorang salat wajib itu tidak perlu membaca ta'awudz. Itu pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian ya selanjutnya jamaah sekalian ya, kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Wa amma hukmul jahri biha fi shalah. Bagaimana hukum bagaimana hukum menjaharkan atau mengeraskan bacaan isti'adzah ya di dalam salat ya, di dalam salat atau di luar salat ya. Hukmul jahri biha awil israr ya. Bagaimana hukum ya mengeraskan ya atau mensirkan atau mengecilkan suara ketika membaca isti'adzah, baik itu di luar salat maupun di dalam salat. Dikatakan amma fi ghairi sholati ya, fa dhahaba jumhurul qurra ila anna al-qari yajharu bil isti'adzah. Adapun membaca isti'adzah di luar salat ya. Membaca isti'adzah di luar salat jemaah sekalian ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an di luar salat ya. Fa dhahaba jumhurul qurra ila anna al-qari yajharu bil isti'adzah ya. Mayoritas para ahli qiraat ya berpendapat bahwa seseorang ya disunnahkan untuk menjaharkan atau mengeraskan bacaan isti'adzahnya ketika membaca Al-Qur'an di luar salat, seperti itu ya. Itu pendapat jumhur ya. Qala Makki fi tabsira al-mukhtaru li jamil qurra al-muawwalu alaihi an yabda'a bi'a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, yakni jahran ya. Jadi memang para ulama berpendapat bahwa ya pendapat yang dipilih bagi jumhur qurra ya, para ahli qiraat, bahwa membaca ta'awudz di luar salat itu dengan mengeraskannya ya. Seperti itu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ya jika ya membaca Al-Qur'an dalam salat ya, apakah isti'adzahnya itu tetap dikeraskan ataukah disirkan ya, dipelankan ya. Dikatakan ya fa dhahaba jumhur ulama minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum minal qurra wal fuqaha ila masyru'iyatil asrari bil isti'adzati fi shalah ya. Maka mayoritas ulama dan para sahabat maupun para tabi'in dan para orang-orang setelahnya, baik itu ulama qiraat maupun ahli fikih, bahwa disyariatkan ya, ketika membaca Al-Qur'an dalam salat ya, disyariatkan membaca isti'adzah dengan sir ya, dengan pelan ya, dengan suara lirih ya. Itu dalam salat ya. Dan inilah pendapat jumhur ulama ya. Jadi tadi ketika di luar salat ya, pendapat yang terpilih para ahli qiraat, isti'adzah itu dijaharkan ya, dikeraskan ya. Adapun dalam salat maka isti'adzah itu disirkan ya, atau dengan bacaan ini. Walaupun ya para ulama mengatakan ya, walaupun kadang-kadang ya isti'adzah itu boleh dijaharkan ketika dalam salat, tapi kadang-kadang ya dengan tujuan apa? Ya misalnya ingin mengajari ya makmum yang di belakang. Kemungkinan masih ada makmum yang mungkin dia itu belum tahu bahwa
ya di antara yang disyariatkan dalam sholat itu ya, yaitu membaca isti'adzah sebelum al-Fatihah, sehingga kadang imam itu ya seakan-akan ya, mengangkat suaranya ya ketika membaca isti'adzah sehingga didengarkan oleh makmum. Ya, itu diantara tujuannya. Tapi itu hanya sekali saja, bukan seterusnya. Seperti itu. Ya. Ya, demikian jamaah sekalian ya, apa yang bisa kita sampaikan di malam hari ini ya, terkait tentang hukum ya isti'adzah ya. Kapan ya kita membaca isti'adzah ketika membaca Al-Qur'an ya. Kemudian bagaimana hukum membaca isti'adzah baik di dalam salat maupun di luar salat. Kemudian apakah isti'adzah itu disirkan atau dijaharkan ya. Kemudian di awal tadi ya kita sudah menyampaikan bahwa ya meskipun kita jamaah sekalian ya, kita sudah beberapa kali mempelajari tafsir isti'adzah ini ya, namun perlu kita perhatikan bahwa ya di antara penyebab isti'adzah itu akan memberikan pengaruh ya dalam diri manusia ya ketika hatinya itu terjaga ya. Ketika hatinya diisi dengan iman, ketakwaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya isti'adzah yang dibacakan memberikan pengaruh yang besar pada dirinya. Namun sebaliknya ketika hati itu kosong dari perkara-perkara tersebut, maka itulah diantara penyebab mengapa isti'adzah itu tidak memberikan pengaruh pada manusia, pada diri manusia. Demikian jamaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya dosa-dosa kita atau kekurangan-kekurangan kita selama bermajelis. Dan kita tutup majelis kita di malam hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد